Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita untuk metodologi keperawatan, yaitu tentang sampel, karena pembelajaran kita selanjutnya yang bagian ibu yaitu sampel. Jadi kita belajar tentang sampel dalam penelitian. Sebelum kita pastinya mahasiswa harus tahu dulu sampel itu apa. Jadi sampel itu diambil dari populasi. Sampel itu berada di dalam populasi. Jadi seandainya ini adalah sampel, maka sampel itu berada di dalam populasi. Nah, yang bagian luar ini misalnya populasi. Jadi sampel itu diambil dari populasi. Jadi dengan arti kata lain, sampel adalah objek atau subjek yang akan diteliti yang diambil berdasarkan populasi. Nah, itu dia yang dimaksud dengan sampel. Jadi ibu ulangi ya, sampel itu adalah subjek atau objek di dalam penelitian yang diambil dari populasi sebuah penelitian. Misal, kalau populasinya itu adalah lansia, maka sampelnya itu adalah orang-orang yang ada di dalam lansia. Nah, sampel ini, sebelum kita masuk beberapa strategi untuk pengambilan sampel, dalam istilahnya sampel itu ada namanya sampel frame. Dan sampel, ibu singkat aja dengan SAM ya, dan sampel plan. Sampel frame itu adalah orang-orang yang akan diteliti atau subjek atau list atau nama responden yang akan kita lakukan penelitian. Sementara sampel plan itu adalah cara untuk mengambil sampel frame. Jelas ya? Jadi beberapa istilah, ada dua istilah yang ada di dalam sampel itu. Pertama adalah sampel frame, yang kedua sampel plan. Sampel frame ini sama dengan sampel list. Jadi sampel frame atau sampel list itu adalah orang-orang yang sudah kita pilih untuk ikut serta dalam penelitian kita. Sementara sampel plan adalah rencana atau strategi yang kita gunakan untuk memilih sampel frame atau orang-orang yang akan kita teliti itu. Jadi jelas ya. Nah, sekarang misal nih, populasi kita ada sebanyak 500 misalnya. Populasi dalam sebuah penelitian itu misalnya ada sebanyak 500. Misalnya judulnya kita itu adalah lansia dengan hipertensi. Nah, populasi kita adalah lansia dengan hipertensi sebanyak 500. 500.000 itu kan banyak, gak mungkin dong mau diteliti semuanya. Maka kita harus mencari sampel frame atau orang-orang yang akan ikut dalam penelitian. Nah, cara mencari sampel frame itu adalah dengan sampel plan. Sampel plan itu ada beberapa nanti caranya. Nanti setelah tahu sampel plannya seperti apa, baru kita hitung jumlah sampel berapa dari yang 500 itu, berapa yang akan kita masukkan ke dalam penelitian. Itu dengan menggunakan rumus-rumus. Kalau untuk rumus sampel banyak, mahasiswa tinggal cari di internet. Ada Slovin namanya, yang paling gampang itu ada Slovin, ada infinite, ada infinitive, terus ada Lamesho dan segala macamnya. Banyak untuk menghitung jumlah sampel. Tapi untuk sampel plan atau perencanaan sampel itu diambil dari apa? Nah, itu yang akan Ibu terangkan sekarang.
Jadi misalnya gini, mahasiswa seperti tadi, mahasiswa itu jumlah penelitiannya, jumlah sampelnya 500. Jumlah populasinya itu adalah 500. Ini populasinya 500. Ini adalah populasi. Dari yang 500 ini, mahasiswa akan ambil karena tidak sanggup mengambil 500, maka ini harus dicari sampelnya. Maka ini harus dicari sampelnya. Mau berapa orang nih mau diambil dari yang 500 ini? Mau berapa orangnya itu menggunakan rumus. Rumusnya itu yang Ibu bilang tadi, ada Slovin, ada Lamessio, ada infinite dan segala macamnya. Banyak menggunakan rumus. Maka ini didapat misalnya setelah kita gunakan rumus dari 500, ini dapat misalnya setengahnya 250 orang atau 250 responden. Nah, dari yang 500 ini memilih menjadi 250, maka itulah yang dinamakan dengan, dari yang 500 ini kita pilih, maka ini yang dinamakan dengan sampel plan. Nah, itu dia. Itu yang dinamakan dengan sampel plan. Sementara yang 250 ini, yang ini namanya sampel frame. Penuh ya, tapi mahasiswa lihat berdasarkan warna pena itu. Jadi Ibu ulang lagi. Misal di dalam penelitian mahasiswa mempunyai 500 populasi. Nih, 500 populasinya. Mahasiswa karena keterbatasan dan segala macamnya tidak mungkin untuk mengambil total sampling atau semuanya mau diambil jadi sampel, nggak bisa total sampel. Maka harus dicari berapa orang dari 500 ini yang akan menjadi sampel dengan menggunakan rumus. Setelah digunakan rumus, ternyata dari yang 500 itu dapatlah hasilnya hanya 250 orang yang akan diambil. Maka untuk memilih 250 orang itu kita menggunakan namanya sampel plan atau cara teknik sampel. Sementara yang 250 yang kita sudah dapat tadi itu yang dimaksud dengan sampel frame atau list orang-orang yang akan kita lakukan penelitian. Nah, sekarang kita lanjut sampel plan itu apa? Oke, kita lanjut sekarang sampel plan. Sampel atau strategi atau perencanaan pengambilan sampel. Bukan T ya. Sampel plan. Sampel plan itu ada dua. Ada namanya probability sampling method, atau dengan kata lain random. Probability sampling method atau random sampling method. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya non-probability sampling method. Yang kedua namanya ada non SDA aja Ibu bikin ya. SDA-nya itu berarti non probability sampling method atau non random sampling method.
Jadi sampel plan atau strategi mengambil sampel atau cara mengambil sampel itu ada 2 kelompoknya. Probability sampling method atau random sampling method, dan yang kedua adalah non-probability sampling method atau non-random sampling method. Nah, sekarang kita fokus yang pertama dulu. Probability sampling method. Probability sampling method. Probability sampling method ini ada 3 atau 4 ya, sorry. 3. Ada namanya simple random sampling, ada stratified random sampling, ada namanya cluster random sampling, dan systemic sampling. Oh ya, 4. Jadi probability sampling method itu ada 3. Yang pertama namanya simple random sampling. Simple random sampling. Oke. Yang kedua, mahasiswa catat aja dulu. Yang kedua namanya stratified random sampling atau strata, dalam bahasa Indonesianya strata random sampling. Yang ketiga ada namanya cluster sampling. Cluster. Terus yang keempat ada namanya systemic sampling. Sekarang kita bahas dulu yang simple random sampling. Simple random sampling itu adalah pengambilan sampel dengan cara acak sederhana. Jadi simple random sampling adalah pengambilan sampel dengan acak sederhana. Contohnya ya, mahasiswa punya sampel itu sebanyak 250. Maka strategi yang mahasiswa gunakan adalah simple random sampling. Jadi caranya mahasiswa bikin dari 1 sampai 500, populasinya 500 tadi ya. Jadi mahasiswa bikin nomor di kertas dari nomor 1 sampai 500. Kemudian mahasiswa cabut sebanyak 250. Nah, nomor berapa yang tercabut? Berarti itulah yang ikut dalam penelitian mahasiswa atau menjadi respondennya. Dengan syarat mahasiswa sudah tahu terlebih dahulu detailnya atau masing-masing responden. Jadi yang nomor 1 itu misalnya si A, nomor 2 itu si B. Jadi labelnya itu udah jelas. Nah, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan simple random sampling. Pengambilan sampel secara acak sederhana. Ibu ulang lagi, simple random sampling adalah pengambilan sampel dengan acak sederhana. Contoh tadi, kita punya populasi 500 yang diambil hanya 250, maka mahasiswa harus ngelis, bikin lot dari nomor 1 sampai 500, kemudian cabut lot itu sebanyak 250 kali. Nomor berapa yang tercabut, maka itulah yang menjadi responden dalam penelitian. Artinya yang 500 itu, tapi syaratnya yang 500 itu mahasiswa sudah kenal atau sudah tahu siapa-siapa orangnya. Sehingga ketika tercabut, oh ternyata tercabut nomor 2, berarti nomor 2 itu adalah si B. Nah, gitu intinya. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan simple random sampling. Kemudian kita lanjut stratified random sampling. Yang kedua bagiannya stratified random sampling atau strata, pengambilan sampel berdasarkan strata. Contohnya yang tadi juga, misal sampel mahasiswa itu adalah 250. Strata itu adalah membagi, maksudnya adalah membagi
membagi sampel berdasarkan stratanya atau berdasarkan golongannya. Nah, itu yang dimaksud dengan stratified random sampling. Biasanya yang stratified itu adalah biasanya umur, kemudian jenis kelamin, gender, kemudian etnik, etnik itu ras, kebangsaan misalnya ya, suku, suku, atau sosial ekonomi status sosial ekonomi, atau misalnya untuk karakteristik lah misalnya itu ya. Nah, itu bisa untuk umur, biasanya yang kita stratakan itu adalah umur, gender, suku, status ekonomi. Ibu catatlah di sini ya. Jadi biasanya yang di strata itu adalah umur, kemudian gender, kemudian suku, kemudian lagi sosial ekonomi atau status sosial ekonomi, status sosial ekonomi,